Bunda, maaf ya saya di atas ya. Mohon maaf, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bunda. Mohon maaf ya Bunda, mohon maaf lahir batin. Ini waktunya saya terlambat nggak Bun? Enggak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha li liqa'ihi zukhran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد الذي حرب الباطل وأيد الحق وانطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين wafidikin wasyuhadai wafwalihin amma ba'd. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya khairil barri. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibni Abdullah. Bunda sekalian, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Bunda sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum saya kupas tuntas kajian kita pada hari ini, saya sedikit ada yel-yel. Semoga yel-yel ini bisa bikin yang tadinya ngantuk jadi segar, yang tadinya lelah jadi kuat lagi. Jadi kalau Ayah Usman bilang, Bunda, apa kabar semuanya hari ini? Maka jawablah dengan lantang, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Bisa diikutin Bun? Saya ulangi. Jadi kalau Ayah Usman bilang, Bunda semua apa kabar hari ini? Jawab dengan lantang semuanya ya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Bisa? Coba Om, kameranya dikebelakangin Om, biar dilihat jemaah semuanya. Nah, ya, siap Om? Biar disuting betapa kompaknya majelis taklim aulia ini. Sudah Om? Ya. Bunda semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa Bun. Untuk supaya tertib dan kompak, coba Bunda buat barisannya yang ini lebih maju ke depan dan pegang pundak temennya yang di depan biar sejajar. Pegang yang di belakang, pegang pundaknya ke depan, pundak temannya dipegang. Pundak temannya yang nggak punya pasangan, cari pasangannya, pegang pundak temannya di depan. Iya, kepuk, ikuti saya, sahabatku. Ulangi sebentar, masih belum tertib. Ayo maju, lebih maju ke depan, lebih maju. Ya, kita tertibkan dulu supaya kajian-kajian ini yang belakang bisa melihat saya dengan jelas. Oke, siap. Ayo pegang pundak temannya sambil ucapkan apa yang saya katakan. Sudah siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
tepuk pundak sahabatnya. Sahabatku, pada hari ini kita berkumpul di Masjid Aulia beserta Ayah Usman. Semoga pertemuan kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, mari hari ini kita berjanji, seandainya saya mati duluan, tolong sholatkan jenazahku. Tolong hantarkan jenazahku sampai ke liang kubur. Sahabatku, aku mohon kepadamu, manakala di antara kita ada yang dipanggil Allah duluan, tolong titip doa di sela-sela sholatmu. Ketika engkau berdoa kepada Allah, tolong doakan aku agar senantiasa Allah memaafkan segala hilafku. Pada hari ini kita bertemu karena Allah. Alhamdulillah. Peluk saudaranya, peluk dulu. Biar tidak ada dusta di antara kita. Saling bermaafkan dulu, saling bermaafan. Saling bermaafan. Oh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda tahu nggak sih, nanti ketika di padang mahsyar semua orang dibangkitkan dari alam kubur, ada 7 golongan yang nggak dihisap langsung masuk surga. Siapakah 7 golongan itu? Di antaranya adalah seorang sahabat yang berteman dengan sahabatnya itu bertemu dan berpisah karena Allah. Tuh. Kalau sahabat itu bertemu dan berpisah karena Allah, nanti di padang mahsyar ketika dibangkitkan dari alam kubur, itu langsung menuju surga tanpa dihisap. Mudah-mudahan yang hadir pada talim ini semuanya masuk surga tanpa dihisap. Saya saksinya tadi sudah berjanji bersahabat karena Allah. Amin ya Rabbal. Bunda, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Usman Taufan, gelarnya SE. Biasa dipanggil di Jakarta, di Bandung, di Banten, bahkan di Jogja itu Ayah Usman. Banyak orang jamaah yang nggak tahu nama lengkap saya, taunya Ayah Usman. Karena itu familiar, yang beri nama saya itu Agim Setiar. Waktu saya mengajar di pondoknya beliau. Saya alumni Pondok Pesantren Cabang Gontor Ponorogo. Satu alma mater bersama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kenal? Iya. Itu almarhum sangat tenar, tapi lebih tenar saya. Gantengnya gantengan saya juga. Pede banget. Saya satu alma mater sama beliau. UJ itu bikin pesantren. Pesantren belum jadi, sudah meninggal duluan. Uminya datang ke saya, Ayah Usman tolong lanjutkan pondok pesantren almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Alhamdulillah sampai saat ini saya jadi pembina di pondok pesantren beliau. Ya, jadi Umi Pipik itu mantan. Bukan mantan saya, mantannya almarhum sahabat saya. Kemarin saya roadshow bareng bersama Umi Pipik Abijar di Yogyakarta. Tadi dengar-dengar Umi Pipik pernah kemari ya? Iya, ya itu mantan. Bukan mantan saya, mantan suami sahabat saya. Pendidikan saya
Itu terakhir masih S1, mudah-mudahan lanjut ke S2 sampai ke S3. Terakhir saya membina suatu organisasi di Jakarta namanya Persaudaraan Mubalik dan Mubalighah Indonesia. Selain saya beraktivis di Ormas, saya pun aktif di dunia selebriti, tapi belum terkenal. Bahkan kalau masuk TV begitu dinyalain, TV-nya mati lampu. Wah, nggak sempat nonton orang-orang. Saya aktif di MMC TV, program Cahayati Indonesia. Siapa yang sering nonton tuh? Cahayati Indonesia setiap Sabtu Minggu. Kemarin saya juga baru tayang itu minggu kemarin. Terus saya aktif juga di Damai Indonesiaku baru-baru ini, TV One. Sebulan sekali saya nongol tampil di Jakarta Islamic Center TV dan TV Alhambra. Ada yang mau tanya istrinya Ustadz udah berapa? Alhamdulillah istri saya 1. Mudah-mudahan awet itu dunia akhirat. Karena saya seorang ustadz yang tidak menyuarakan poligami. Saya ustadz yang menyuarakan cinta sejati. Jadi mohon maaf kalau ada yang mau daftar sudah tertutup. Bunda sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, Masya Allah. Bunda, saya punya ilmu terapi jantung sehat. Mau? Tema kita hari ini adalah menggapai husnul khatimah. Bagaimana kita kalau ingin mencapai husnul khatimah sedangkan hati kita rusak? Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kepo. Bahkan di medsos kadang-kadang ngomongin teman kita sendiri. Yang mesti dibenahi hati dulu. Saya ada sedikit terapi jantung mengenai hati kolbun salim. Mau? Mau Bunda? Ini nggak bayar gratis. Kalau di Bandung terapi hati, terapi kolbun itu 1 jam 500.000. Sama saya gratis. Yang penting nanti pulang ditraktir makan. Ustadz mampir ya ke rumah ya. Ustadz mampir ya. Senang sekali. Ini roadshow pertama kali saya ke Kediri. Jadi saya kurang paham tentang daerah Kediri ini. Mohon maaf. Dan mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya aslinya orang Sulawesi, besar di Betawi. Jadi mohon maaf saya bisanya cuma J, matur nuwun, itu saja. Jadi mohon maaf nggak bisa bahasa Jawa ya. Tapi paham ya saya bahasa Indonesia. Bun, paham ya? Oke, kita sedikit terapi jantung. Jantung sehat, jantung kolbun salim. Ayah Bunda, maaf ayahnya nggak ada ya, Bunda saja. Semua mata tolong menuju ke saya semua. Jangan lirik sana lirik sini. Sesungguhnya yang suka lirik-lirik itu bukan cowok tapi wanita. Ini fakta dibalik. Cowok matanya jelalatan, padahal sesungguhnya yang jelalatan itu wanita. Mau bukti? Bun, lagi goreng tempe nih, masak. Gendong anak, masih bisa jawab WA. Masih bisa ikut-ikut nimbrung di Instagram, di grup-grup. Ada tikus lewat. Ada tikus. Padahal lagi fokus goreng tempe. Berarti kan matanya jelalatan kemana-mana. Coba kalau suami Bunda goreng tempe, ada tikus lewat nggak lihatan, fokus di goreng tempe aja. Berarti yang jelalatan wanita. Itu sekilas saja. Ayo hadap saya semua, matanya hadap ke saya semua, fokus, buang semua pikiran permasalahan yang di luar. Kita fokus di talim ini. Yang hatinya lagi sedih, saya tahu beberapa orang di sini ada yang lagi galau. Semakin Bunda melihatkan saya semakin tahu hati Bunda. Karena banyak guru-guru psikolog yang belajar sama saya. Saya bukan orang psikolog, tapi setidaknya saya tahu tentang kejiwaan manusia. Ayo Bun, perhatikan kemari. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan.
Ini terapi jantung sehat. Mudah-mudahan yang punya asam urat semoga Allah sembuhkan. Yang punya penyakit-penyakit migrain itu yang sebelah-sebelah miring pusing-pusing itu semoga Allah sembuhkan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan perlahan. Relax, sebentar relax, buang semua permasalahan yang ada, relax. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan, sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pejamkan mata, tundukkan kepala Anda. Istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Dalam hati. Astagfirullahaladzim. Pejamkan matanya, pejamkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya beri waktu 2 menit. Istighfar dalam hati. Fokus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Resapi ayat-ayat ini, matanya jangan dibuka, ditutup. Resapi ayat-ayat ini. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. Jangan dibuka dulu matanya. Sebut Allah dalam hati. Allah, Allah, Allah. Terus sebut Allah dalam hati. Panggil Allah. Sudah lama di dalam diri bunda tidak bersemayam Allah karena kerasnya hati bunda. Bunda sering marah-marah, stres itu karena ketiadaan Allah di dalam hati bunda. Panggil Allah dalam hati bunda. Allah, Allah, Allah. Sesungguhnya ketika engkau memanggil Allah dalam hatimu, ketahuilah bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Sungguh Allah sangat rindu kepada bunda. Cuma bunda aja lalai kepada Allah. Bunda merasa hebat, semua permasalahan bisa diselesaikan tanpa Allah. Terlalu angkuh engkau bunda. Sesungguhnya Allah itu rindu dan sayang sama bunda. Panggil Allah, hadirkan dalam hati bunda. Allah, Allah, Allah. Dosa apa yang kau lakukan bunda sehingga hatimu keras? Sulit sekali engkau memanggil Allah dalam hatimu dengan panggilan ikhlas. Mohon ampun kepada Allah bunda atas segala kekerasan hatimu. Panggil Allah dalam hatimu bunda. Allah, 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 Allah. Panggil Allah dengan rasa cintamu bunda. Sesungguhnya Allah sangat mencintai engkau wahai bunda. Allah merindukan lantunan-lantunan doa seorang bunda. Sungguh doamu dapat menggetarkan arsy-Nya Allah.
Sudah jauh Bunda, sudah cukup kering hatimu Bunda. Panggil Allah dalam hatimu. Allah, Allah, Allah. Istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah atas segala hilaf kami ya Allah. Sungguh kami hilaf ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami benar-benar tak berdaya ya Allah. Tanpa pertolonganmu kami sungguh tak bisa apa-apa ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Istighfar Bunda. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa natubu ilaih. Bunda sekalian, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan, buka kembali matanya. Alhamdulillah. Itu tadi namanya zikir khafi. Salah satu zikir tertinggi. Kalau Bunda sering seperti itu, insya Allah jantungnya akan sehat. Tetesan air mata Bunda itu menangis karena Allah berat timbangan nanti ketika pengadilan akhirat. Ketika Bunda disidang oleh Allah, itu ada tetesan, satu tetes air mata yang Bunda keluarkan menangis karena Allah. Dosa Bunda sebesar gunung-gunung itu, seluas lautan, dapat mengalahkan mereka dengan satu tetesan air mata menangis karena Allah. Bunda sekalian, tema kita hari ini, bagaimana kita menggapai husnul khatimah. Di antara sekian banyak cara-cara menuju husnul khatimah, di antaranya adalah perbaikan hati. Innallaha la yanzura ila atwabikum walakinna yanzura ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu nggak lihat baju Bunda, Allah nggak lihat perhiasan Bunda kaya apa enggak, Allah nggak lihat. Yang Allah lihat apa? Hati Bunda. Hati Bunda lembut apa enggak, hati Bunda baik apa enggak, itu yang Allah lihat. Mari kita sama-sama belajar bagaimana menata hati kita menjadi hati yang baik. Di antaranya, mulai saat ini siapa yang mau berjanji tidak akan marah-marah lagi? Cung. Ustadz, nggak bisa dong, marah-marah itu kan udah jadi hobi. Ustadz, gimana sih? Kadang-kadang saya ngurusin anak susah banget diajarin. Jadi kalau nggak marah kayaknya nggak enak gitu. Sekarang siapa yang setuju? Ustadz, marah itu boleh asal pada tempatnya. Siapa yang setuju? Ada yang setuju? Satu orang. Ada lagi? Dua orang. Ada lagi? Tiga orang. Ustadz, kalau kita nggak marah dipendem terus, nanti gimana ya? Jadi marah itu boleh asal pada tempatnya. Ada lagi yang setuju? Ya, 5 orang. Alhamdulillah, 5 orang yang pilih. Sekarang saya mau tanya, yang tadi milih, marah itu boleh asal pada tempatnya, itu ngaji taklimnya di mana? Gurunya siapa? Saya mau datengin itu gurunya. Apakah ada di Al-Quranul Karim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian boleh marah asal pada tempatnya? Ada firmannya. Saya ngaji dari SD sampai sekarang belum ada tuh ketemu ayatnya. Apakah pernah juga Rasulullah mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai umatku, kalian boleh marah asal pada tempatnya? Ada Rasulullah pernah ngomong begitu? Kan nggak ada. Saya ngaji kitab hadis sampai sekarang belum ketemu hadisnya kayak gitu. Berarti belajarnya dari mana itu? Ilmunya dari mana itu? Kan nggak jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ini,
innallaha ma'as-sabirin. La taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka engkau berhak atas surga. Sesungguhnya penduduk surga tidak ada yang marah-marah. Yang marah-marah itu adanya di penduduk neraka. Dia teriak-teriak, panas, panas, dia marah-marah. Ampun ya Allah, ampun, ampun. Palanya dibakar, digojlok gitu. Itu semuanya di neraka. Penduduk surga tidak ada yang marah-marah. Penduduk surga semuanya sabar-sabar. Jadi bunda kalau saya marahin mau nggak? Kira-kira kalau saya marahin bunda balas nggak? Yang benar. Bunda kalau dimarahin sama teman bunda, bunda balas nggak? Sebagai seorang muslim, apabila cuma dimarahin, tidak dipukul, tidak dianiaya, nggak balas, Allah senang banget. Dikepoin di grup, biarin. Digosipin di grup, biarin. Jangan marah. Itu hak kita sebagai muslim, jangan marah. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib lagi berperang, bertempur melawan orang kafir, itu mau ditebas batang lehernya orang kafir, Ali bin Abi Thalib itu diludahin wajahnya, cuy, kena di jidatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu marah, mukanya memerah. Begitu mau ditebas batang leher orang kafir itu, gemeteran Sayyidina Ali, dibuang itu pedangnya. Sayyidina Ali lari, ditinggalin itu musuhnya. Musuhnya kejar, woi Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuhku? Apa kata Sayyidina Ali? Waktu pertama kita berkelahi, saya niat membunuhmu karena Allah. Tapi ketika engkau meludahi wajah saya, kena di wajah saya emosi, marah. Saya mau bunuh kamu itu karena marah saya. Tapi saya teringat pesan Rasulullah, la taqdab walakal jannah. Saya tidak mau mencampuri keimanan saya dengan amarah. Tuh Sayyidina Ali. Jangan bercampur iman bunda dengan amarah. Jadi bagaimana Ustadz mendidik anak? Kadang-kadang suami juga nggak mau dibilangin. Kalau nggak marah gimana gitu. Bunda, ini gunanya taklim, sama-sama belajar menuju husnul khotimah. Ini gunanya taklim. Bun, harus bisa memahami cara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Harus bisa menggimbangi kepribadian suami itu bagaimana. Bunda jangan memaksakan kehendak suami. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laisat zakaru kal unsa di dalam surat Ali Imran. Perempuan sama laki-laki berbeda. Kadang-kadang kan istri memaksain suami harus ngikuti aturan istri. Sesungguhnya tidak bisa. Laki-laki itu bukan egonya tinggi, tapi karena gentleman-nya itu. Pernah suami bunda pulang ke rumah, bunda senyum sama suami, suami gak balas. Pernah begitu. Assalamualaikum Umi, Abi pulang. Bunda senyum, senyumnya nggak dibalas sama suami. Ada yang begitu? Ada. Itu sebenarnya suami bukan nggak mau balas, tapi karena ada hormon gentleman itu yang membuat saraf-sarafnya itu tegang, belum bisa membalas langsung. Ini sudah diuji coba oleh para dokter anatomi. Tunggu bun, sampai 10 sampai 15 menit baru suami bunda bisa balas senyum bunda. Jadi jangan marah dulu. Kadang-kadang kan bunda sudah emosi. Suami pulang kerja, Umi, Abi pulang, Abi pulang, bunda senyum, nggak dibalas. Semenit ditungguin nggak balas, 2 menit ditungguin nggak balas, 3 menit ditungguin nggak balas. Akhirnya bunda marah. Tuh kan, kalau nggak mau pulang jangan pulang sekalian. Padahal nggak begitu. Tunggu 10 menit sampai 15 menit baru suami bisa membalas senyum bunda, bisa melontarkan kata-kata. Karena sesungguhnya ini sudah terbukti, otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda fungsi akalnya dan fungsi kata-katanya. Perempuan itu di otak kanannya terdapat 20.000 kata per hari.
ini sudah diuji coba. Saya pernah ikut seminarnya tahun 2006 di Istiqlal. Itu bareng Aisyah Dahlan. Membicarakan masalah otak manusia. Otak perempuan sebelah kanannya Allah ciptakan itu per hari kurang lebih 20.000 kata satu hari. Sedangkan laki-laki otak kirinya itu terdapat cuma 7.000 kata per hari. Wanita 20.000 kata, laki-laki cuma 7.000 kata. Oleh karena itu saya baru sadar ternyata wanita itu pandai bicara. 20.000 kata loh. Makanya kadang-kadang laki-laki salah persepsi. Kebanyakan menyalahkan, wanita comel, wanita bawel. Padahal mah nggak begitu. Memang kodratnya wanita Allah ciptakan 20.000 kata per hari. Nah, bagaimana dengan wanita yang pendiam? Biasanya wanita yang pendiam itu punya satu gejala, susah tidur. Karena tidak keluar 20.000 kata itu. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada semua umatnya agar selalu menjaga lisannya. 20.000 kata dikeluarkan untuk dikeluarkan kata-kata yang baik. Dampaknya akan menyehatkan dirinya sendiri. Tuh. Contoh. Tabassumu biwajhi akhika shadaqah. Senyum di wajahmu itu kata Rasulullah sedekah. Senyum itu sedekah. Ini amalan sunnah yang sangat mudah kita kerjakan. Coba sekarang saya mau lihat Bunda senyumnya kayak gimana. Ayo Bun senyum, coba senyum. Karena ketika seseorang itu tersenyum, Allah pertama kali memberikan sebuah nikmat yang namanya nikmat kebahagiaan. Ini sudah diuji coba oleh para dokter-dokter dan ahli anatomi. Ternyata ketika seseorang itu senyum, senyumnya ikhlas, akan mengeluarkan sebuah hormon kebahagiaan. Tuh. Sekarang saya mau coba senyum ikhlasnya kayak gimana nih Bunda? Coba senyum semua, saya mau lihat. Kan ada senyumnya cuma setengah. Temen sukses senyum cuma setengah. Senyumnya cuma setengah. Ini senyumnya nggak bisa mengeluarkan hormon kebahagiaan. Yang bisa mengeluarkan hormon kebahagiaan itu cuma senyum ikhlas. Ini sudah diuji coba dan benar semuanya. Amerika, Belanda, Inggris sudah mencoba. Senyumnya mencong-mencong, nggak keluar hormonnya. Ternyata begitu senyumnya begini, senyum ikhlas itu sudut ujung bibir ini ditarik. Dan di bawah mata itu ada mengkerut-kerut dikit. Makanya Bunda yang wajahnya mengkerut-kerut jangan merasa tua. Itu karena kebanyakan senyum ikhlas. Coba senyum lagi, saya mau lihat. Masya Allah, cantiknya Bunda. Iya benar, walaupun wajahnya pas-pasan, kalau senyum ikhlas, orang juga ngeliatnya senang. Udah wajah pas-pasan, senyumnya cuma setengah. Pakai geleng-geleng pala. Kan aneh. Bunda semakin banyak senyum di keluarga Bunda, Allah pertama berikan kebahagiaan di dalam hati Bunda. Diberikan ketenangan, cuma senyum doang itu. Dengan senyum dapat melenturkan hati yang keras. Dimarahin sama suami, senyum. Umi, ambilin kopi, senyum. Ternyata suami itu paling suka ngeliat istri tersenyum. Ini fakta. Tuh. Suami paling suka melihat istrinya tersenyum. Pokoknya lelaki itu paling suka melihat wanita tersenyum. Entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu mertuanya atau istri orang lain. Ini fakta. Oleh karenanya jangan sampai suami Bunda kecolongan oleh tetangga sebelah, senyumnya duluan. Om, udah pulang Om.
Senyum tetangganya ngelihat suami bunda pulang. Jangan sampai keduluan. Ya bun, jangan sampai keduluan oleh teman-teman dan tetangga. Banyak-banyak tersenyum kepada suami, ibadah. Yang pertama, kalau bunda memberikan rasa nyaman di samping suami, ini adalah tanda-tanda wanita atau istri soleha, yang mana perbuatan itu bikin cemburu bidadari-bidadari di surga. Tuh. Ini saya buka rahasianya tentang senyum. Bunda tersenyum terhadap suami, suami senang. Heboh di surga, heboh itu. Aduh, ada saingan lagi. Kenapa? Ketika bunda memberikan rasa nyaman di samping suami, begitu bunda masuk surga, bunda melebihi cantiknya para bidadari-bidadari di surga. Oh, ini kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah. Siapa saja para istri yang dapat membahagiakan dan membuat nyaman suaminya ketika dia di samping, sesungguhnya dia lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga. Tuh kata Rasulullah. Mulai saat ini coba selalu tersenyum walaupun suami nggak ngasih duit. Senyum aja. Bun, kalau bunda selalu memberikan kebahagiaan sama suami, suami itu rela banting tulang tengah hari, tengah malam untuk cari kerja untuk bunda. Tapi kalau bunda selalu bikin sebel suami, yang ada suami nggak mau cepat-cepat pulang karena khawatir mau pulang ke rumah. Yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga. Tapi ternyata faktanya suami-suami bunda mau pulang ke rumah takut, bukan laksana surga tapi laksana pom bensin yang nyolot sedikit langsung membara-bara. Makanya suami takut pulang ke rumah, laksana pom bensin. Jadi bunda mulai saat ini, yuk raih kemuliaanmu bunda, raih kemuliaanmu. Jadikan rumah tanggamu itu laksana surga, jangan jadikan laksana pom bensin. Begitupun kita mendidik anak-anak. Siapa ya di sini yang punya anak laki-laki? Kalau punya anak laki-laki, kalau kita ngasih nasihat atau berbicara dengan anak laki-laki itu jangan dipandang wajahnya. Kalau anak laki-laki pulang sekolah, bang, udah pulang sekolah bang? Udah mi. Kalau kita tatap wajahnya, dia pasti matanya begini-begini. Itu laki-laki. Karena laki-laki kodratnya tidak mau dipandang, dia sukanya memandang. Tuh laki-laki sukanya memandang. Tapi beda, di sini ada punya anak perempuan. Ini fakta. Kalau anak perempuan mau curhat sama mamanya, mamanya jangan main gadget, jangan main handphone. Anaknya nanti marah-marah. Ma, liatin aku dong, ma liatin aku dong. Perempuan itu paling suka ditatap. Kalau anak perempuan lagi curhat, bunda jangan megang handphone, taruh, liatin wajah anaknya. Jangan sampai anak bunda kalau tidak diperhatikan, begitu dia besar nanti mencari perhatiannya ke laki-laki lain. Jangan sampai. Kalau dia diberikan kasih sayang sepenuhnya oleh bundanya, dia akan memegang teguh bundanya. Tuh, oleh karenanya kalau anak perempuan itu lagi mau curhat atau bunda mau menasehatinya, lihat wajahnya, tatap matanya. Paling seneng anak perempuan itu ditatap. Tapi beda dengan laki-laki. Laki-laki sukanya menatap. Jadi bagaimana Ustadz? Kalau bunda lagi menasehati anaknya laki-laki, boleh sambil megang handphone. Boleh. Atau bunda ambil suatu papan bor, papan tulis, bunda catat. Ngobrol. Itu anak laki-laki akan memperhatikan kita. Tapi jangan ditatap. Kalau sekali-kali menatap, dia pasti lari kemana-mana matanya. Itu laki-laki. Ini yang harus kita pahami.
Dan sesungguhnya suami-suami bunda itu pada dasarnya tidak ada laki-laki yang pikun. Bunda kan sering marahin suami ya. Suami pulang kerja, taruh handphone di meja. Bunda lihat handphonenya, Abu ambil. Suami bunda lagi ke kamar mandi, ke toilet. Habis bunda lihat ini handphone, bunda taruh di samping Quran. Suami datang lihat, loh handphone papa mana? Handphone papa mana? Oh kamu itu makin tua makin jadi pikunnya. Lawang di samping ini kamu nggak lihat, matamu kemana? Mesti disadari bahwasanya sesungguhnya pandangan laki-laki itu lurus ke depan. Beda dengan perempuan yang jelalatan matanya. Kalau laki-laki itu fokus pandangannya ke depan. Coba bunda begini coba. Begini tangannya semua. Lihat jari-jarinya. Terus lihat kanan kiri temannya di sebelah. Masih kelihatan nggak? Oh. Tapi kalau laki-laki enggak. Begitu ngeliat begini fokus ke depan, kanan kiri nggak ngeliat. Bebayang, burem. Kenapa? Kornea mata perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Oleh karena jangan disalahkan suami bunda. Matamu toh, lihat matamu toh. Orang di samping, handphone di samping dipindahin ini nggak ngelihat. Karena laki-laki fokus pada pandangan ke depan. Tadi saya taruh di sini handphone, mama taruh di mana? Lawang padahal cuma sebelah doang gesernya. Begitupun kalau kendaraan. Bunda pernah dibonceng sama suami naik motor. Bunda di belakang. Biasanya kan begini, Pak lihat kanan kiri, Pak lihat kanan kiri, kan begitu, merasa ketahui. Emang yang kanan kiri yang melihat itu wanita, tapi kalau laki-laki fokus ke depan matanya. Jadi nggak usah khawatir. Refleksi seorang laki-laki itu lebih cepat daripada perempuan, keunggulannya. Makanya dulu zaman berburu, yang disuruh berburu itu laki-laki, nggak perempuan. Kalau berburu itu melihat rusa laki-laki langsung fokus langsung dipanah itu kijang atau rusa. Tapi kalau perempuan coba kalau disuruh berburu, matanya lihat kanan kiri, rusanya di depan tapi lihat kanan kiri, keburu lari rusanya. Begitu bun. Kodrat wanita juga mesti, ternyata saya baru tahu wanita itu paling suka ngumpul. Ini ketua talimnya siapa bunda? Bunda sebagai pengurus. Bun, di sini ada tamu undangan yang nggak diundang datang. Itu kodrat perempuan, paling suka ngumpul. Taklim aja ada taklim, nggak diundang datang perempuan. Bahkan ngajak teman, taklim yuk. Itu kodrat. Kalau perempuan datang ke mall rame-rame, mau ke toilet aja ngajak-ngajak, pipis yuk. Itu kodrat, demennya ngumpul. Laki-laki, bun, ini harus dipahami supaya bunda tidak salah paham dengan suami bunda. Laki-laki itu demennya bersaing. Kenapa taklim itu didominan oleh wanita atau ibu-ibu? Karena laki-laki jarang suka taklim. Sukanya apa? Rapat, bersaing. Itu laki-laki, gentle. Kalau pipis nggak ngajak-ngajak. Ada, mas yuk pipis yuk. Kan enggak. Gentleman, jantan. Makanya toilet perempuan dan toilet laki-laki itu berbeda. Toilet laki-laki itu nggak pakai bilik, rata. Begitu pipis pandangan ke depan, nggak nengok-nengok. Jantan. Tapi perempuan toiletnya walaupun pakai bilik, jeng udah belum jeng? Belum, bentar lagi. Saya duluan ya jeng. Jangan tunggu dulu. Padahal pakai bilik masih ngobrol. Itu kodrat. Bun, ikhlas punya suami kayak begitu. Ikhlas bun. Ikhlas, kudu ikhlas. Harus tahu. Jadi kalau suami, kita tersenyum kepada suami nggak balas, tunggu sampai 10 menit. Begitupun kalau naruh benda apa-apa laki-laki, jangan dimarahin. Lihat mata lu di mana? Mama handphone saya di mana? Ini geser dikit. Dasar matanya. Dasar pikun. Jangan dimarahin. Dosa. Tapi kodratnya begitu. Kita itu loh Pak, geser sedikit di samping handphonenya loh. Ya. Berikan kata-kata yang terbaik. Pesan-pesan saya bun, bunda kalau ingin meraih husnul khotimah di dalam rumah tangga bunda, ingat nih pesan saya.
Kalau punya masalah jangan dibawa ke kasur. Efeknya apa sih Ustadz kalau kita punya masalah terus kita bawa-bawa ke kasur? Yang pertama efeknya nih, kalau tidur yang satu ngadep ngetan, yang satu ngadep kulon. Yang ketawa biasanya sering begitu. Itu efeknya. Jadikan kasurmu itu untuk membuka pintu-pintu surga seluruhnya. Emang begitu Ustadz? Iya. Bunda mau ke kasur sama suami, pakai minyak wangian, Bunda dandan pakai bedak, terlihat begitu cantik. Begitu masuk ke kasur, Bunda pahalanya luar biasa. Yang pertama Allah berikan rahmat di kasur itu. Begitupun suami, ketika ia tidur memeluk istrinya, pintu-pintu surga terbuka. Jadikan kasur Anda menjadi kasur membuka pintu-pintu surga. Jangan sampai membuka pintu-pintu neraka. Ribut di ruang tamu, masuk ke kasur bulat, ribut teriak-teriak, rusak untuk kasurnya, hancur. Jangan sampai ya bun, ribut di atas kasur. Jangan sampai. Tiada kenikmatan, bahkan kemurkaan yang ada di atas kasur itu. Jadikan kasur ibu-ibu menjadi ladang pahala, membuat rumah tangga yang menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bermesraan pahala, cium kening pahala, tidur berduaan adep-adepan pahala, tidur ngadep ngetan, ngadep kulon bahaya. Ya. Bunda, tadi yang pertama Bunda sudah berjanji mulai saat ini jangan marah-marah. Setuju? Sesungguhnya kalau marah-marah itu membuat celaka. Hiduplah tanpa marah, semuanya kan terasa indah. Subhanallah. Jangan marah-marah, nanti kau bisa gila. Jangan marah-marah, kamu bisa stres. Pertama migrain, aduh Panadol mana Panadol. Aduh bintang 7 mana bintang 7. Itu dampak marah-marah, nggak ada kebaikannya. Yang kedua harus saling memahami. Bun, hidup itu di dunia ini bagaikan air sungai yang mengalir dengan deras-derasnya. Air sungai itu lagi mengalir, cuit, ada aja kuning-kuning lewat. Hidup itu seperti itu. Lagi enak-enaknya rumah tangga bahagia, ada aja teman yang ngegosipin. Ada aja teman yang bikin berita-berita hoak. Biarin itu kuning-kuning, nanti dia akan hanyut terbawa arus. Biarkan saja. Sesungguhnya kalau kita dijelek-jelekan oleh orang atau sahabat teman-teman kita, itu orang lagi buka rekening, mentransfer pahalanya menuju ke kita. Tuh. Jadi ikhlas bun kalau dijelek-jelekin? Ikhlas bun kalau dimarah-marahin? Awas bun, nanti langsung diuji. Bun, hidup itu pasti tidak terlepas dari ujian. Kadang-kadang kita itu merasa gimana gitu ya, lagi seneng, alhamdulillah luar biasa. Begitu diuji, Allah nggak cinta sama saya. Kadang-kadang seujon. Bahkan kadang-kadang diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, kesusahan hati. Kadang-kadang udah sholat aja masih susah. Jadi kadang-kadang seujon sama Allah. Saya buka tentang tabir ujian. Rasulullah Nabi Muhammad SAW kekasihnya Allah. Apakah Nabi Muhammad bergelimpangan harta? Tidak. Apakah rumah Nabi Muhammad itu mewah? Tidak. Bahkan Rasulullah Abul Fuqara, bapaknya orang miskin,
Orang miskin di Indonesia lebih miskin Rasulullah. Tuh. Bapaknya Abul Fuqara, bapaknya orang miskin. Kekasihnya Allah. Apakah Allah tidak cinta sama Nabi Muhammad? Wah, Allah cinta banget, bahkan mendapatkan julukan sebagai kekasihnya Allah. Habibullah, kekasihnya Allah. Namun kita nggak sadar, sesungguhnya ujian itu merupakan rasa percintaan seorang hamba dan Tuhan. Pernah terjadi di Hadratul Maut, Yaman. Tahu Hadratul Yaman? Sebelah ngetannya Kediri. Itu ada ibu-ibu mau taklim, naik bis. Bis itu terjadi kecelakaan, itu ibu-ibu mental keluar. Begitu keluar mental ke jalanan trotoar itu, ada batang pohon yang nancap ke dadanya. Bus, mencerot darah keluar. Wah, itu supir bisnya berhenti langsung keluar menghampiri ibu-ibu itu. Akhirnya banyak orang yang menonton. Yang terjadi apa? Kita melihat darah begitu bercucuran itu. Itu ibu udah napasnya setengah-setengah. Tapi yang keluar ada bait-bait yang orang bikin takjub. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang pada bingung. Ini ibu-ibu kecelakaan sekarat tercancap karena sebuah batang pohon. Nyebutnya bukan astagfirullahaladzim, tapi enggak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ditanya sama supirnya, kenapa enggak istighfar, Bun? Di sela-sela suaranya dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah mencintai saya. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau aku mencintai hambaku, maka akan aku uji dia. Tuh, Bunda dikasih ujian. Ya Allah, jadikanlah aku seorang ibu yang sabar. Diuji anaknya nakal. Anak ini nakal amat sih, susah banget dibilangin. Padahal itu ujian dari doa Bunda untuk menjadikan Bunda menjadi orang yang sabar. Tuh, bisa dipahami, Bun? Ayo sekarang saya mau tanya, apa sih Ustadz untuk salah satu teori yang gampang kalau kita meninggal itu husnul khotimah? Ada salah satu yang ini membuat bahkan di dunia bahagia, di akhirat surga. Apakah itu amalan? Apakah itu? Awalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah as-shalah wa in fasadat suluhu fasadat kullu a'maluhu. Amal yang pertama kali dihisab nanti di Allah adalah sholat. Kalau sholatnya benar, Allah benarin semuanya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka matinya dalam keadaan rusak. Kalau Bunda sholatnya benar, insya Allah ketika ruh Bunda ditarik sama Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Sholatnya benar. Ini kuncinya, Bun, di sholat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang saat ini lagi sholat seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Waduh, handphone saya tadi taruh di mana ya? Lagi sholat mikirin handphone. Siapa yang sholatnya masih begitu? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Hujan, ya hujan, cucian belum diangkat. Ada yang sholat begitu. Sekarang saya kasih contoh. Kalau Bunda sholatnya seperti itu, ini saya contohnya, ini simulasi. Om, boleh maju ke depan Om sebentar Om. Maaf Om ya. Ini simulasi. Om, ngarana saha Om? Namanya siapa? Fuad. Om Fuad, maaf Om, berdiri Om. Maaf ya. Om Fuad ini istri saya. Om Fuad ini istri saya suaminya. Pulang habis ngajar dari taklim. Umi, assalamualaikum, Abi pulang.
Saya peluk istri saya peluk. Tapi yang ada di otak saya bukan istri saya, janda sebelah. Ya. Sakit hati nggak? Kalau tahu sakit hati nggak? Itu namanya Contoh, saya ulangin. Ini suami saya istrinya. Habis pulang taklim dari Kuba. Abi, Umi pulang. Saya peluk suami saya. Mesra banget. Tapi yang ada di otak saya bukan suami saya, Arjuna sebelah. Sakit hati nggak kalau tahu, Mas? Sakit hati ya? Tak cita kue. Terima kasih, Om. Yang jadi pertanyaannya, Bunda, berapa kali kita memperlakukan Allah dalam sholat seperti itu? Ayo. Yang begini-begini, merasa. Ayo istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Bun, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali maupun di dalam kitab Syirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Zailani mengatakan orang yang sholat seperti itu merupakan sholat syirik khafi. Tuh, syirik, dosa. Lawang kita jadi selingkuh aja nggak mau diselingkuhin sama suaminya, kan nggak mau. Allah pun begitu. Ketika engkau menyembahku, wala tusyriku bihi syai'an. Nih Bun, kalau ingin meninggal secara husnul khotimah, perbaiki sholat Bunda. Itu kuncinya. Sholat. Kalau sholat Bunda, lagi sholat masih pikirin yang lain, Allah itu cemburu sama hambanya. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun. Itu kata Allah. Kalau engkau sholat menyembah kepadaku, jangan engkau sekutukan aku dengan apapun. Apalagi disekutukan Allah dengan handphone. Jauh. Lagi sholat mikirin handphone, Allah marah sama kita, cemburu, nggak ditoleh sholat kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak ketika seseorang itu dihadapkan sama Allah, ditanya sholatnya itu diambil, dikul-kul, dibuang lagi sama Allah. Bun, harus perbaiki sholat Bunda. Ustadz, saya kan baru belajar loh. Jadi kalau sholat pikiran saya masih kemana-mana. Enggak apa-apa, lagi belajar. Sholat itu bukannya kita nggak ingat apa-apa. Sholat itu yang diterima, yang fokus pada gerakan dan bacaan. Terus bagaimana kalau sholat kita supaya abdol? Yang pertama Bunda harus mengerti arti bacaan sholat. Mesti tahu arti bacaan sholat. Karena sholat itu merupakan komunikasi antara seorang hamba dan Tuhannya. Kalau komunikasinya baik, maka baik pula datangnya. Tapi kalau komunikasinya nggak nyambung pula datangnya. Bun ya, di talim ini belajar sama-sama memperbaiki sholat kita. Perbaiki bacaan-bacaan sholat kita. Kalau masih belajar nggak apa-apa Bun, Allah Maha tahu. Tidak ada sesuatu yang instan, tidak. Perlu proses. Ustadz, saya masih belajar, sholat saya bacanya masih kalau bahasa Betawi belentot-belentot. Kalau bahasa Betawi bahasa Jawanya apa ya? Tidak sesuai dengan makhorijal huruf gitu. Nggak apa-apa, yang penting masih belajar. Bun, Allah paling cinta sama orang yang nggak tahu tiba-tiba terus dia mau tahu. Belajar di taklim, Allah paling cinta sama orang-orang yang mengikuti taklim seperti ini. Bunda, walaupun ilmunya baru sedikit, sholat. Saya yang udah tahu ilmunya sholat juga. Pahalanya gedean mana? Yang baru belajar. Kok bisa begitu? Orang yang baru belajar perjuangannya lebih hebat daripada orang yang udah tahu. Dia lagi dalam pembenahan untuk mengikuti tata cara sholat yang benar. Tuh, makanya Bunda di taklim ini alhamdulillah ini 70.000 malaikat di atas mendoakan kita orang-orang yang taklim. Masya Allah. Bun, sampai jam berapa Bun? Udah 9:30. Lanjut. Udahan lah. Bunda, terakhir. Tadi yang pertama hidup
jangan marah-marah. Yang kedua, kita harus saling memahami hidup di dalam rumah tangga. Antara seorang istri dan seorang suami harus saling memahami tentang karakternya. Terus yang ketiga, jangan sampai ribut-ribut di kasur. Jadikan kasur itu tempat terindah di dalam rumah tangga. Ini yang terakhir. Yang keempat tadi sholat. Yang terakhir, ini saya akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Bunda, ilmu yang paling tinggi, yang semuanya bisa mensukseskan Bunda di dunia dan di akhirat, ada di sini semua, di Al-Quran. Semua permasalahan kehidupan dunia maupun di akhirat semuanya ada di Al-Quran. Oleh karenanya saya mengharapkan Bunda kalau ngaji jangan ngaji ayat Arabnya saja, tulisan Arabnya saja. Usahakan baca terjemahannya. Bila perlu khatam duluan terjemahannya. Kenapa? Kalau kita tahu maksud dan makna dari yang tersirat di dalam Al-Quran, insya Allah dunia bahagia, akhirat surga. Taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Jadi kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara. Taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima, apabila engkau pegang kedua perkara itu, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apakah itu? Kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, yang mau bahagia, yuk kaji arti makna bacaan Al-Quran ini. Pahami, ada semua jawaban permasalahan kehidupan Bunda di dalam Al-Quran ini. Semua para nabi diberikan mukjizat. Namun ketika nabi itu meninggal, Allah angkat lagi mukjizat itu ke langit. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, dilempar bisa menjadi ular. Ketika Nabi Musa wafat, Allah angkat lagi tongkatnya ke langit. Coba bayangkan kalau tidak diangkat ke langit tongkat itu, Bunda habis taklim dari Kuba ini, dari masjid Aulia ini, begitu keluar, nemu tongkat Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa, diambil, Bunda lewat lautan, kira-kira laut itu dibelah gak? Coba-coba bisa apa enggak nih? Allah udah tahu sifat manusia, oleh karena semua mukjizat para nabi Allah angkat ke langit, cuma ada satu yang nggak diangkat. Apakah itu? Mukjizat siapa? Mukjizat Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Untuk apa tidak diangkat lagi ke langit? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan Al-Quran ke muka bumi itu untuk apa? Untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tuh kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, untuk obat dan untuk menambah keyakinan sebagai rahmatnya untuk orang-orang mukmin. Tuh Bun, Al-Quran Bun, jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Kalau Bunda menjadikan ini sebagai sahabat yang kalau nggak baca rasanya gimana gitu, insya Allah di alam kubur Al-Quran ini menjadi syafaat, menjadi terang cahaya di alam kubur. Al-Quran ini nanti ketika kita di padang mahsyar kalau menjadi sahabat kita, Al-Quran ini dapat menuntun kita kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi. Al-Quran ini mukjizat. Untuk apa lagi di Al-Quran itu diturunkan di muka bumi? Jadi belepetan ngomongnya nih. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam surat apa itu? Al-Baqarah. Gimana ayatnya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran kata Allah, hudan, petunjuk untuk orang-orang yang meyakini ini itu adalah mukjizat kalamullah. Para orang-orang kafir ketika menelaah dan mengkaji Al-Quran, akhirnya endingnya dia masuk Islam. Toh kita yang Islam kalau ingin mendapatkan
mendapatkan rahmat kebahagiaan di dunia, bersahabatlah dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kaifa an akhlaki Rasulullah SAW, bagaimana akhlak suamimu wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Bun, yang namanya suami itu paling tahu dalam-dalamannya itu istrinya. Benar? Bahkan orang tuanya ketika dewasa nggak tahu dalam-dalamannya suami itu. Yang tahu banget itu istrinya. Makanya Rasulullah ketika wafat, sahabat bertanya kepada istri beliau, Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Saya mau tanya, Bun, Nabi kita siapa, Bun? Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, maka ikutilah karakternya. Apa karakter Rasulullah? Berakhlak Al-Quran. Sudahkah kita saat ini berakhlak Al-Quran? Sama-sama belajar. Saya pun belum bisa meneladani semua tentang perilaku apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sama-sama kita belajar menuju hamba-hamba Allah yang berakhlak Al-Quran. Akhir kata, Bunda, kenal Ustadz Zaki Mirza? Enggak ada yang kenal. Pernah nonton TV? Oh, jarang. Ustadz Zaki Mirza itu Ustadz ganteng selebriti yang sering nongol di TV One. Teman almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu saya dengan beliau lagi buat Al-Quran, namanya Mushaf Al-Hifz. Al-Quran ini beda. Ini kita cetak untuk memudahkan membaca menghafal Quran. Ini pakai scan barcode bisa. Pakai handphone kita scan. Kita tinggal milih surat apa yang mau dibacakan. Al-Quran ini khusus kita buat di Bandung untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Adat plus tajwidnya tertera di dalam ayat-ayat itu, plus dengan asbabun nuzul. Dan ini standarisasi Kemenak, Kementerian Agama, sudah disahkan. Ustadz, ngapain cetak Al-Quran itu? Kami bersama Ustadz Zaki Mirza mau ngasih ke pondok pesantren tahfidz yang notabene itu mereka orang-orang yang tidak mampu. Kan banyak pesantren orang-orang kaum duafa. Di antaranya salah satu pondok pesantren almarhum Kiai Haji Hawasi, salah satu qori internasional yang menyandang qori tersedih. Beliau punya pesantren, pesantrennya orang-orang duafa. Yang untuk memberi Quran ini mereka nggak bisa. Lawang mereka aja untuk sehari-hari aja susah. Gimana memberi Al-Quran seperti ini? Kami mencetak kurang lebih 500 Quran. Harga satu Quran ini 100.000 rupiah. Murah, dengan kualitas yang bagus. Tapi karena produksi perusahaan produksi Al-Quran ini untuk wakaf, jadi hanya membayar ongkos cetak saja 100.000 rupiah. Saya bersama Ustadz Zaki Mirza ada program namanya Wakuncar, Wakaf Quran Cari Akhirat. Bun, saya mau tanya, tiap hari baca Quran? Masih mikir? Seminggu sekali pernah baca Quran? Masih mikir? Bulan Ramadan? Oh iya, Ramadan pas banget baca Quran. Bun, kenapa Allah ciptakan program wakaf? Udah tahu, karena hamba-hambanya kadang-kadang ada juga yang malas ketemunya cuma Ramadan sama Al-Quran. Bunda, saya ajak memberi kesempatan, yuk kita wakaf Quran. Satu Quran ini 100.000 kita wakafkan kepada santri. Setiap hari mereka membaca menghafal Al-Quran. Bahkan ketika mereka menjadi seorang hafiz Quran, itu karena Quran yang kita beli. Pahalanya sama, Bun. Santri itu mendapatkan 100 derajat, kita mendapatkan 100 derajat. Tanpa kita membaca atau sering membaca Quran, udah kebagian pahala dari Al-Quran itu.
Itu guna fungsinya wakaf Quran. Saya mengajak ayo ibunda sekalian, yang nggak mau nggak apa-apa, saya doakan mudah-mudahan bisa mewakaf yang lain. Ini program cara cerdas beramal, cara cerdas sodakoh. Cuma 100.000 kita kasih wakaf ke pesantren, itu menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai nanti yaumal kiamah. Semoga taklim ini membawa berkah untuk kita semua. Yang ingin wakaf silahkan ke pengurus Masjid Aulia ya bunda ya, yang mau wakaf tolong dikoordinasikan. Ustadz, saya cuma punya ada 20.000, saya nggak bisa wakaf dong. Boleh, titip bismillah, ya Allah saya ingin berwakaf 20.000 rupiah. Boleh bun. Jadi tidak ada paksaan dalam agama, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah tahu. Tapi setidaknya bunda dengan 20.000 mau ikut berjuang dalam sodakoh amal jariah yang tiada terputus. Apalagi programnya wakaf Al-Quran, wakaf mujizat. Insya Allah dengan wakaf Quran bunda nanti masuk ke liang kubur, itu Al-Quran bisa menjadi penerang bunda dan bisa menghantarkan bunda kepada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita tutup majelis taklim ini. Sebelum kita berdoa, tenangkan jiwa bunda semuanya, buang pikiran yang ada, konsentrasi, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Tundukkan wajah kita, yuk kita berdoa dengan sekusu mungkin. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya Allah ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. Rabbi firlana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azimah alamin. Qayyum yarzuqu ma yasalquha wa bawidu amrina ilallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul di dalam naungan-Mu ya Allah, dalam majelis ilmu-Mu ya Allah. Ampuni hilaf kami ya Allah, ampunilah segala hilaf kami ya Allah. Sungguh pada hari ini ya Allah, kami memohon untuk dibukakan pintu-pintu maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jikalau Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, tetapkanlah iman kami ya Allah. Jadikan kematian kami ya Allah menjadi kematian yang baik, husnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ketika kami hidup di dunia ini ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan ya Allah dari segala penjuru ya Allah. Ya Allah, manakala Engkau uji kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Berikanlah jalan-jalan solusi terbaik-Mu ya Allah, agar senantiasa kami selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah seluruh keturunan kami ya Allah menjadi keturunan yang baik ya Allah, yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami kembali ya Allah di akhirat dalam keadaan baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salaman kembali kepada sahabat-sahabatnya yang di samping kanan kiri.
Mudah-mudahan Allah memberkahi bunda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wa qad yurjali jari sayfi burun wala burun lima jaru asilsan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.